Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana nih kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan pada kesempatan kali ini, tak terasa kita sudah memasuki materi yang ketiga di mata kuliah Teknik Listrik Elektronika. Nah, kira-kira materi apa sih yang akan kita pelajari pada hari ini? Jadi, pada kesempatan pagi hari ini, kami dari kelompok 3, gabungan dari kelas A dan kelas B, akan menjelaskan materi yang berkaitan tentang hukum Ohm. Nah, saya yakin materi ini sudah tidak asing lagi dong di telinga teman-teman semuanya. Namun, sebelum kami menjelaskan lebih detail terkait hukum Ohm, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada Mas Guntur Wijanarko, yang kedua ada Mas Aldian Alvan, yang ketiga ada Mas Mukhlis Khairuddin, yang keempat ada Mas Akbar, yang kelima ada Mas Rizkika Arum, yang keenam ada Mas Dwi Novi, yang ketujuh ada Mas Muhammad Haris, yang kedelapan ada Mbak Carmelia Clarabella, dan yang terakhir saya sendiri Mas Ramadarido. Baiklah teman-teman semuanya, itu tadi merupakan anggota dari kelompok kami, kelompok 3. Dan saya kira tidak usah berlama-lama lagi, marilah kita mulai pembahasan kita pada pagi hari ini yang akan dijelaskan langsung oleh teman-teman saya. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang 3 hal. Yang pertama adalah pengertian hukum Ohm, yang kedua adalah hubungan V sama dengan I kali R, dan yang terakhir adalah contoh soal. Kira-kira kalian tahu nggak sih ini foto siapa? Ini adalah foto George Simon Ohm. Siapa sih beliau itu? Beliau adalah spesialis fisika dan matematika dari Jerman. Teori yang dikemukakan kebanyakan di bidang elektrisitas. Karyanya yang paling dikenal adalah teori mengenai kekerabatan antara aliran listrik, tegangan, dan hambatan di dalam sirkuit yang biasa kita sebut dengan hukum Ohm. Pengertian hukum Ohm sendiri adalah kuat arus dalam suatu rangkaian yang berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung penghantar, tetapi berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Kalian pasti udah gak asing lagi kan sama yang namanya tegangan listrik, arus listrik, dan tahanan listrik. Yang pertama ada tegangan listrik. Apa sih tegangan listrik itu? Tegangan listrik ini merupakan penyebab mengalirnya elektron-elektron yang diukur dengan voltmeter. Tegangan listrik ini biasa disimbolkan dengan huruf V. Yang kedua ada arus listrik yang biasa disimbolkan dengan huruf I. Kuat arus listrik adalah banyaknya elektron-elektron yang mengalir melalui penghantar tiap meter. Yang terakhir adalah tahanan listrik atau biasa kita sebut dengan hambatan yang disimbolkan dengan huruf R. Nah, tahanan listrik ini sendiri adalah hambatan-hambatan yang dialami oleh elektron-elektron pada saat perpindahannya. Di sini kita akan menjelaskan hubungan antara V, I, dan R, di mana kita akan menganalogikan hubungan tersebut dalam bentuk bak air. Nah, di sini ketinggian bak air melambangkan tegangan atau V, untuk selang air melambangkan hambatan atau R, untuk air melambangkan kuat arus atau I. Nah, di sini terdapat 2 gambar bak air yang memiliki perbedaan ketinggian yang menyebabkan perbedaan pada besar tekanan. Tekanan inilah yang akan menyebabkan bak air mendorong air untuk keluar. Nah, semakin tinggi bak air maka akan semakin besar nilai tekanannya. Nah, semakin besar tekanan pada bak air seperti gambar kanan, karena gambar kanan itu tinggi, lebih tinggi dari gambar yang kiri, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar, sehingga akan mempengaruhi semakin banyak air atau kuat arus yang akan keluar di selang atau hambatan dengan ukuran dan bentuk yang sama. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil tekanan pada bak air seperti yang dicontohkan pada gambar kiri, maka akan semakin sedikit pula kuat arus atau air yang akan keluar di selang dan hambatan dengan ukuran serta bentuk yang sama. Selanjutnya besar tegangan sama dan hambatan yang berbeda.
Nah, di sini ketinggian kedua bak air pada gambar itu dibuat sama, yang otomatis tekanan atau tegangan pada bak air itu sama. Nah, tetapi selang air pada kedua bak air itu kita buat berbeda. Untuk selang air, gambar kiri lebih kecil daripada gambar yang kanan. Nah, semakin besar ukuran selang air, maka semakin kecil nilai hambatannya. Karena air atau kuat arus semakin mudah untuk keluar, sehingga pada gambar kanan air itu akan semakin banyak keluar karena memiliki hambatan yang kecil. Nah, untuk sebaliknya gambar yang kiri, semakin kecil ukuran selang air, maka semakin besar nilai hambatannya. Karena air atau kuat arus semakin sulit untuk keluar, kan semakin sempit jalan air untuk keluar, sehingga pada gambar kiri menghasilkan atau mengeluarkan air atau kuat arus yang lebih sedikit. Nah, dari analogi di atas kita dapat menyimpulkan secara sederhana bahwa tegangan atau V yang biasa satuannya volt itu akan mempermudah atau memperlancar aliran kuat arus atau I atau satuannya ampere, dan ohm atau resistor atau hambatan itu akan menghambat jalannya aliran kuat arus. Nah, sehingga kita juga dapat merumuskan atau membuat segitiga rumus di mana V itu terletak di atas dan I dan R itu terletak di bawah. Baiklah, memasuki materi yang selanjutnya, yakni mengenai hubungan V sama dengan I dan R. Baiklah, memasuki materi selanjutnya, yakni mengenai hubungan V sama dengan I dan R. Besarnya arus yang mengalir tidak hanya bergantung pada tegangannya saja, melainkan juga bergantung pada hambatan yang dimiliki. Dengan menarik kesimpulan bahwa kuat arus berbanding lurus dengan beda potensialnya dan kuat arus berbanding terbalik dengan hambatannya, maka dapat dinyatakan bahwa tegangan sama dengan kuat arus per hambatan, di mana tegangan disimbolkan dengan huruf V, kuat arus disimbolkan dengan huruf I, dan hambatan disimbolkan dengan huruf R, di mana satuan dari tegangan yakni volt, satuan dari kuat arus yakni ampere, dan satuan dari hambatan yakni ohm. Untuk penguraian rumus, kita bisa menggunakan segitiga VIR seperti pada di gambar, yakni jika kita ingin mencari tegangan, maka rumus yang kita cari yakni tegangan sama dengan kuat arus dikali hambatan, atau V sama dengan I dikali R. Terus yang kedua, jika kita ingin mencari kuat arus, maka rumus yang didapatkan yakni kuat arus sama dengan tegangan dibagi hambatan, atau I sama dengan V per R. Ya, terus yang ketiga, yakni jika kita ingin mencari hambatan, maka rumus yang didapat yakni hambatan sama dengan tegangan dibagi kuat arus, atau R sama dengan V per I. Percobaan 1. Hubungan tegangan dengan kuat arus pada tahanan konstan. Tabel hasil pengukuran L diambil 10 ohm sama dengan tahanan konstan. Dengan kesimpulan, kuat arus akan semakin besar jika tegangan yang diberikan semakin besar pada tahanan tetap. Percobaan kedua. Hubungan tahanan dengan kuat arus pada tekanan konstan. Tabel hasil pengukuran V ditetapkan 12 volt. Kesimpulannya, kuat arus akan semakin kecil jika tahanan yang dilewati semakin besar pada tegangan tetap. Nah, teman-teman saya di atas sudah memberikan penjelasan. Maka dari itu kita membahas contoh soal. Ada 3 contoh soal. Yang pertama, hitung besar tahanan yang ada di dalam bejana listrik untuk memanaskan air jika terdapat kuat arus besar 4 ampere dengan tegangan kerja sebesar 200 volt. Nah, diketahui kuat arus besar 4 ampere, tegangan kerja sebesar 200 volt. Yang ditanyakan R, resisten. Kita menggunakan rumus R sama dengan V per I. Resisten sama dengan tegangan kerja dibagi kuat arus. R sama dengan 200 volt per 4 ampere. Kita mendapatkan resisten jawabannya sebesar 50 ohm. Dan contoh soal nomor kedua,
sebuah lampu pijar memiliki tahanan sebesar 800 ohm dengan tegangan kerja sebesar 220 volt. Yang ditanyakan berapa kuat arus yang mengalir. Diketahui R sama dengan 800 ohm, V sama dengan 220 volt. Yang ditanyakan kuat arus I. Jawab I sama dengan V per R. I 220 volt per 800 ohm. Maka dari itu kita mendapatkan jawaban kuat arus sebesar 0,275 ampere. Dan yang terakhir, contoh soal nomor 3. Suatu kawat tembaga mempunyai tahanan sebesar 5 ohm. Besar kuat arus yang mengalir sebesar 20 ampere. Yang ditanyakan, hitunglah besar tegangan yang dibutuhkan. Diketahui R sama dengan 5 ohm, I sama dengan 20 ampere. Yang ditanyakan V, tegangan kerja. Jawab, tegangan kerja sama dengan V sama dengan I kali R. V sama dengan 20 ampere dikalikan 5 ohm. Maka dari itu kita mendapatkan tegangan kerja sebesar 100 volt. Nah, itu tadi penjelasan 3 contoh soal. Nah, apa perbedaan rangkaian seri dan paralel? Nah, komponen sebuah rangkaian listrik atau rangkaian elektronik dapat dihubungkan dengan berbagai cara, yaitu 2 tipe tadi. Yang paling sederhana yaitu rangkaian seri dan paralel. Rangkaian yang disusun secara sejajar disebut rangkaian paralel, sedangkan rangkaian yang disusun secara berderet dan berurutan disebut rangkaian seri. Komponen yang tersusun seri akan terhubung melalui satu jalur, sehingga aliran arus listrik akan mengalir ke semua komponen. Pada rangkaian paralel, tegangan yang dilewati tiap komponen adalah sama, dan total arus adalah jumlahan arus yang melewati tiap komponen. Anggap sebuah rangkaian sederhana yang terdiri dari 4 lampu dan 1 baterai 6 volt. Jika keempat lampu terhubung seri, maka arus yang dilewati tiap lampu sama dengan voltage drop turun, yaitu 1,5 volt setiap lampunya, yang mungkin tidak cukup untuk menyalakan semua lampu. Jika keempat lampu terhubung paralel, arus yang melalui tiap lampu itu akan digabung, sedangkan voltage drop turun melalui tiap lampu dan semuanya bisa menyala. Rangkaian listrik paralel adalah suatu rangkaian listrik di mana semua input komponen berasal dari sumber yang sama. Semua komponen satu sama lain tersusun paralel. Hal inilah yang menyebabkan susunan paralel dalam rangkaian listrik menghabiskan biaya yang lebih banyak, yaitu kabel penghubung yang diperlukan lebih banyak. Nah, selain kelemahan tersebut, susunan paralel memiliki kelebihan tertentu dibanding susunan seri. Adapun kelebihannya adalah jika salah satu komponen dicabut atau rusak, maka komponen yang lain tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Kuat arus listrik dapat dirumuskan sebagai berikut. I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Tegangan dapat dirumuskan sebagai berikut. V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 dan seterusnya. Dapat disimpulkan bahwa hukum Ohm mendapatkan rumus sebagai berikut. V sama dengan I dikali R, di mana I total ditambah R total sama dengan I1 kali R2 tambah I2 kali R2 tambah I3 kali R3. Karena di sini I atau arus nilainya sama, maka dapat disimpulkan bahwa nilai hambatan R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Di sini kita ada contoh soal sebagai berikut. 3 buah tahanan masing-masing 100 ohm, 80 ohm, dan 40 ohm dihubungkan berurutan seri dan dihubungkan dengan tegangan 220 volt. Hitung tahanan total, besar arus, dan tegangan masing-masing tahanan. Yang pertama, diketahui R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 sama dengan totalnya semua 220 ohm. Masuk ke rumus arus. I sama dengan V per R sama dengan 220 per 220 sama dengan 1 ampere. Kita mendapatkan arusnya.
Lalu V1 sama dengan I dikali R1 sama dengan 1 dikali 100 sama dengan 100 volt. V2 sama dengan I dikali R2 sama dengan 1 dikali 80 sama dengan 80 volt. V3 sama dengan I dikali R3 sama dengan 1 dikali 40 sama dengan 40 volt. Oke, yang selanjutnya yaitu hubungan paralel. Apa sih itu hubungan paralel? Hubungan paralel adalah suatu hubungan rangkaian listrik yang terdiri lebih dari satu jalur untuk melewatkan arus. Pada hubungan paralel, tegangan yang melewati tiap komponen adalah sama, dan total arus adalah jumlah arus yang melewati tiap komponen. Jadi, prinsip dari hubungan paralel, kuat arus adalah I total sama dengan jumlah dari masing-masing arus pada tiap-tiap hambatan. Sedangkan beda potensial atau tegangan pada rangkaian yang sama yaitu V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Dan kembali lagi ke hukum Ohm, bahwa kuat arus sama dengan V per R. Karena V sama, nilai hambatan paralel adalah 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Di sini terdapat contoh soal. Ada 3 buah kumparan yang masing-masing besarnya adalah 75 ohm dihubungkan secara paralel dengan tegangan 150 volt seperti pada gambar di samping. Kita akan menghitung kuat arus total dan tahanan totalnya. Cara menjawabnya yaitu I1 sama dengan I2 sama dengan I3 karena R1 sama dengan R2 sama dengan R3. Jadi karena R atau tahanan dihubungkan secara paralel, maka tegangan pada tiap tahanan atau kumparan adalah sama. Jadi untuk mencari I1 sama dengan tegangan dibagi R1 sama dengan 150 dibagi 75 sama dengan 2 ampere. Untuk mencari I totalnya sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Karena I1 sama dengan I2 sama dengan I3, jadi 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6 ampere. Untuk mencari R totalnya sama dengan tegangan dibagi I total. Tegangannya adalah 150 volt dibagi 6 ampere, yaitu sama dengan 25 ohm. Nah, teman-teman semuanya, itu tadi penjelasan dari kami kelompok 3 tentang materi hukum Ohm. Dan selanjutnya, jika dari teman-teman semuanya ada yang belum jelas dan ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui grup Telegram kita. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Jikalau dalam presentasi kali ini kami masih terdapat kesalahan maupun kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.